Kami sampaikan kepada yang terhormat Saudara Haji Niko Antonio SD yang telah menyampaikan pemanggilan umum fraksinya. Selanjutnya pembicara terakhir dari fraksi Merah Putih yang akan disampaikan yang terhormat kepada Saudara Haji Ruyanto dari fraksi Merah Putih. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama, sebelum saya membacakan pemandangan umum fraksi kami, barangkali saya perlu sampaikan buku yang saya pegang ini mungkin tidak saya baca seutuhnya dan mungkin juga tidak saya baca, tapi insya Allah nanti apa yang saya sampaikan tidak akan jauh kalau saya tidak bisa pastikan bahwa sesuai dengan apa yang materi di buku ini. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita pada siang menjelang sore masih diberikan kesehatan dalam rangka melaksanakan tugas konstitusi kita, yaitu rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan kepada kita sekalian yang tinggal hanya beberapa orang yang tentu senantiasa istiqomah dan menjalankan risalah-risalahnya. Pimpinan dan segenap anggota yang saya hormati, juga hadirin undangan yang saya hormati, Pak Asisten, Pak Asda Jajang yang saya hormati, saya untuk kesekian kalinya barangkali nggak akan protes lah, karena praksi ini saya ini pas-pasan pimpinan, memang ideal praksi saya ini 4, nggak lebih nggak kurang, sesuai dengan persyaratan perundang-undangan. Maka gilirannya terakhir pas orang sudah lelah, orang sudah ngantuk, lapar dan tidak konsentrasi pastinya. Oleh karena itu saya Pak Sekwan, kalau jam-jam begini ya kopi lah. Kalau nggak ada anggarannya ya yang utang lah, nanti dibayar di perubahan Pak Sekwan. Jadi jangan khawatir, nanti juga pimpinan yang saya sentil nanti. Bapak Ibu sekalian, saya dulu sebetulnya awalnya sempat protes terkait dengan nama fraksi saya ini. Bayangkan satu fraksi cuma 4 orang, partainya 3, luar biasa. Merah putih, saya pikir merah itu merepresentasikan Hanura, putihnya PKS, kok saya Nasdemnya birunya kemana ini? Padahal kalau saya satu saja nggak masuk, nggak ada fraksi itu tuh, bubar itu, nggak jadi fraksi itu. Tapi saya berpikir kalau merah putih biru kepanjangan, nanti seperti anak cucu saya, kayak lagu balonku nantinya, terlalu banyak warna nanti. Dan saya berpikir juga kalau tambah biru nanti tidak NKRI, nanti bisa jadi Belanda nanti.
Jadi saya nggak jadi protes waktu itu. Bapak Ibu sekalian, perkenan saya atas nama fraksi menyampaikan ucapan selamat tentunya kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih Ibu Nina Agustina dan Bapak Luki Hakim. Selamat datang perubahan yang bermartabat. Wah, keren itu, keren. Awas ini kalau nggak cocok jangan tersinggung. Saya hanya berinovasi saja, Pak Ibu Bu Liana. Saya hanya berinovasi saja. Kalau nggak cocok nggak usah nanti diprotes nanti. Keren, artinya perubahan yang bermartabat. Saya menafsirkan apa yang dimaksud perubahan yang selama ini didengung-dengungkan. Saya menanggapi secara positif thinking. Mungkin yang dimaksud perubahan ke depan ini adalah perubahan yang positif, perubahan yang mengarah ke arah yang kebaikan-kebaikan. Baik yang belum baik menjadi baik, maupun yang sudah baik juga nanti akan lebih baik lagi. Hanya perlu saya sampaikan bahwa yang namanya perubahan itu tidak mesti disampaikan oleh siapapun. Karena perubahan itu pada hakikatnya adalah sunatullah. Artinya kepastian. Tidak ada yang kekal di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri yang tidak berubah. Jadi kalaupun juga tidak disebutkan berubah pun juga pasti. Oleh karena itu ketika saya memahami ini tujuan yang baik, insya Allah praksi kami Merah Putih ini senantiasa akan selalu mendukung dan membantu pastinya kepada pemimpin yang baru ini, pimpinan yang baru. Insya Allah kami akan mendukung dan membantu. Tapi juga kami akan mengkritisi, ini mohon maaf nanti, jangan alergi, karena itu kewajiban kami tentunya. Tapi insya Allah kritis kami juga kritis yang konstruktif lah. Artinya kritis yang bukan destruktif. Kritis-kritis yang memang saya insya Allah ya dengan solusi-solusi. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks mewujudkan perubahan ini tentunya tidak hanya cukup dengan statement maupun juga komitmen. Tentu harus ini agenda pembacaan pandangan umum fraksi. Mohon. Siapa ini? Siapa? Protes? Ya, saya sampaikan, mohon maaf. Anda harus menghargai kami, fraksi kami. Ruang dan waktu saat ini adalah kami diberikan pimpinan waktu untuk menyampaikan itu. Soal teknis nanti saya kemukakan tadi yang saya bacakan atau tidak. Insya Allah waktunya tidak akan lama dari yang sebelumnya. Insya Allah. Terima kasih Pak Niko. Jadi untuk mewujudkan perubahan itu diperlukan ikhtiar-ikhtiar tentunya. Tapi salah satu yang paling fundamental adalah bagaimana kita menciptakan sinergi ke depan, kebersamaan ke depan. Karena disadari atau tidak, siapapun, kelompok manapun, tidak akan mudah kalau tidak dikatakan sulit untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik itu sendirian. Oleh karena itu, saya ingin, bukan berarti ingin diajak lah semua. Ayo semua stakeholder dalam konteks membantu kepemimpinan yang baru untuk merealisasikan perubahan yang lebih baik itu. Bapak Ibu sekalian, barangkali selanjutnya perkenan fraksi kami menyampaikan keprihatinan yang dalam terhadap bencana COVID yang sudah setahun lebih ini. Tentu sudah menguras semua resource kita, bahkan air mata pun juga kita sudah tidak menetes. Betapa pilunya bencana COVID ini. Termasuk yang baru-baru kemarin ini bencana banjir yang hampir 2/3 kecamatan semuanya banjir dan 1/3 jumlah desa yang ada. Itu pun juga. Oleh karena itu fraksi kami juga ingin mengajak pada Bapak Ibu sekalian, semua elemen masyarakat Indramayu untuk saling bahu-membahu dan membantu untuk meringankan saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin langsung pada persoalan laporan keterangan pertanggungjawaban. Dilematis memang ini hari ini. Dari sisi kajian hukum Bapak sekalian, yang namanya hukum itu adalah kesepakatan. Karena hukum itu berangkat
lahir dari perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu barangkali tidak ada satu produk hukum pun yang bisa memuaskan semua orang, semua pihak. Contoh kita ini pada saat founding father kita ya, dalam rangka konteks membahas butir-butir Pancasila, itu pun juga dari perbedaan-perbedaan, sehingga itulah Pancasila. Termasuk juga dalam konteks untuk bentuk negara kesatuan kita. Tapi ya itulah kesepakatan. Jadi wajar kalau memang tidak semuanya ketika kita bicara soal hukum bisa memuaskan pada semua pihak itu. Kita bicara konteks LKPJ ini. Mari kita diskusi. Kita sudah panjang lebar, kita sudah jenuh, sudah bosan, sudah capek juga lelah dengan Pak Ali Fikri ini kita nih. Mana Pak Ali Fikri itu? Makasih Pak Ali. Ini sharing ini. Lawan sekaligus teman. Soal diskusi soal masalah LKPJ tahun 2020 ini. Bapak Ibu sekalian, saya kalau mencermati pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 itu jelas di situ eksplisit. Izin, saya potong dulu ya Pak Arianto. Ini mewakili fraksi nih ya? Ya. Mewakili fraksi. Betul. Clear, oke. Betul. Saya tadi menjamin bahwa isi ini ada di dalam Pak Ketua, insya Allah. Itu jelas eksplisit di dalam pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 23 2014 itu jelas wajib hukumnya. Ketika bicara soal hukum bahwa itu yang dikatakan wajib, tentu ketika kalau tidak dilaksanakan itu pasti mengundang sanksi, mengandung sanksi. Ini pasti mengandung sanksi. Yang kedua, mari kita cermati dalam penghantaran ini. Di situ jelas tertulis LKPJ Bupati. Apa sih? LKPJ Bupati tahun anggaran 2020. Ketika bicara bupati berarti ada orangnya, ada jabatannya. Ketika yang melaksanakan anggaran 2020 itu pun juga ada orangnya. Jadi jelas itu eksplisit siapa yang mempertanggungjawabkan LKPJ 2020 itu. Sementara sekarang kita tahu bahwa ya mohon maaf, mungkin ke depan ini mau siapa yang mempertanggungjawabkan. Saya sedih tadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang fraksi yang sebelumnya. Puluhan, mungkin itu dari pemerasan pikiran yang luar biasa mempertanyakan ini, saran ini dan sebagainya. Lantas pertanyaannya siapa nanti? Logika sederhananya, bicara bupati, iya betul. Tapi bupati yang baru ini bukan orang yang melaksanakan anggaran 2020. Bukan. Bupatinya iya, tapi orang yang melaksanakan anggaran 2020 bukan bupati yang akan ke depan. Apa harus kita bebankan pertanggungjawaban ini? Walaupun dalam konteks laporan keterangan, tapi substansinya adalah pertanggungjawaban. Ini jangan main-main. Kita tidak ingin membebani bupati kita yang baru. Bapak Ibu sekalian, di sini jelas di dalam PP 1319 ini. Nah di situ kadang-kadang kita ini debatable di situ dengan Pak Ali Fikri ini. Bahwa yang namanya laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun 2020 bisa dilakukan 3 bulan setelah akhir masa jabatan. Ini yang berlindung di situ. Tetap bupati yang lama, padahal saya sudah menawarkan praksi kami ini. Ketika Januari itu dilaksanakan pertengahan, itu masih bisa sebetulnya dimungkinkan. Kalau ada political will, bisa kita agendakan. Tetapi sepertinya tidak ada. Mungkin punya agenda lain bupati ke waktu kemarin itu. Ini saya harus sampaikan apa adanya saja. Di dalam Permendagri 1820 jelas itu penyusunan. Materinya jelas, substansinya jelas di situ. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nanti diprotes lagi Pak Niko sama Pak Ketua saya. Tapi saya yakin, silakan baca di sini. Saya itu intinya seperti itu. Dulu ada yang namanya PP 3 itu 2007 Pak Ali Fikri. Itu terkait dengan akhir masa jabatan. Itu diatur oleh PP 3 tahun 2007. Sekarang ketika muncul PP yang baru, sudah nggak ada lagi itu akhir masa jabatan, LKPJ akhir masa jabatan. Padahal yang namanya akhir masa jabatan tadi yang disampaikan oleh Ibu Liana, oleh Pak Ali Akbar, dia menanyakan apa yang dilakukan selama 5 tahun itu, selama priorisasi itu, berhasil atau tidak. Potretnya dari situ. Bahannya dari visi misi. Visi misi itu disampaikan ketika syarat pencalonan.
Itu bukan di dalam ruang tertutup. Termasuk RPJMD yang kita bahas, kita tetapkan kita bersama. Itu pun juga sama. Itu bukan di ruang hampa, bukan di ruang kosong. Tadi, oh ini tidak tercapai, ini tidak tercapai. Maka nanti ada rekomendasi kita ini. Berhasil tidak priorisasi yang kemarin. Nggak usah kita, oh ini jelek, ini buruk. Sudahlah. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari kita belajar dari sejarah kepemimpinan. Tadi sudah disinggung teman-teman yang dulu. Setiap kepemimpinan pada zamannya, baik itu orde lama, orde baru, termasuk orde reformasi sekarang, tidak ada yang sempurna. Pasti mengandung kekurangan dan kelebihan. Tapi mari kita belajar dari pengalaman kepemimpinan yang terdahulu, termasuk bupati pun sekalipun, termasuk yang kemarin Pak Taufik, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dan sebelum Pak Taufik itu, mari kita belajar dari itu. Kita mengambil hikmah dari itu untuk menatap ke depan yang lebih baik, tadi yang sudah disampaikan juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya langsung kepada persoalan substansi. Inilah yang saya anggap selesai. Silakan aja hitung berapa menit. Saya dengan Pak Ali Fikri, makanya jujur nih saya sama teman-teman, ayo bro belajar gitulah, belajar bro. Kita ini lawannya Pak Ali Fikri itu, kepalanya dia sudah hilang semua tuh, rambutnya botak itu. Karena dia makan aja dengan buku dia. Soal hukum sudah nggak usah ditanya Pak Ali Fikri. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa mengimbangi eksekutif. Baik, langsung pada substansi. Saya tidak akan saya bacakan itu. Soal pendapatan, soal belanja, soal pembiayaan. Hanya satu hal saja Pak, kedua. Soal silpa itu, mari kita cermati. Karena di situ tidak muncul. Barangkali itu saya juga tidak cermat di dalam penghantaran itu. Apa itu memang itu habis-habis anggaran 2020 itu? Nggak ada silpa, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Karena nggak ada defisit, nggak ada silpa. Satu saja yang terkait dengan persoalan pendapatan PAD, dan ini saya sampaikan, ini penting karena saya sudah menyampaikan ini berulang-ulang terkait dengan PAD pimpinan. Saya tidak habis pikir ini lelucon apa. PAD itu 109%. Pertanyaan saya sederhana saja, apakah memang petugas terkait yang kaitannya dengan persoalan retribusi dan pajak ini sudah optimal, luar biasa, sudah berubah, sudah maksimal? Ini juga ada benarnya kalau iya. Apakah kesadaran masyarakat wajib retribusi dan pajak pun juga sama, sudah kesadarannya sudah tinggi sehingga semuanya membayar, sehingga PAD kita ini 109% over target? Itu juga ada benarnya kalau iya. Yang ketiga, ini yang paling tidak masuk akal. Persoalan pandemi Covid ini bukan persoalan Indonesia. Dunia semuanya resesi. Pasar sudah sepi, macet, semuanya kegiatan ekonomi semuanya macet. Mana ada pemikiran secara logika sederhana kok PAD naik? Apa tidak berpengaruh pandemi ini terhadap kegiatan kita ini? Ini yang saya anggap saya lelucon itu. Dan ini yang saya paling terakhir, yang saya penting saya sampaikan, yang berulang-ulang tadi terkait dengan persoalan tadi potensi yang disinggung oleh Bu Liana dengan Pak Ali Akbar itu. Ayo sih, apa sih sulitnya kita nih untuk mencari tahu berapa sih potensi kita nih terkait dengan persoalan PAD nih, di sektor retribusinya berapa, di sektor pajaknya berapa. Nanti kita biar tahu, tidak tawar-menawar seperti kita rapat di Banggar itu. Karena kita sudah saling tahu berapa potensi kita. Mohon maaf Pak, saya tidak mengecilkan. Sekarang bisa saja potensinya 200, kita pasang target 100. Ketika dapat 109 ya kita sukses lah, kita berhasil itu. Apa itu terus? Kita mau dibodohi oleh diri sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih atas sekali lagi atas segala perhatiannya. Itu yang dapat saya sampaikan atas nama fraksi Merah Putih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Ruyanto yang telah menyampaikan
mengeksplor dari atas nama fraksi Merah Putih, dokumen tetap diterima. Apa yang tadi disampaikan dalam pernyataan sikap eksplorasi tadi terekam dalam paripurna hari ini. Jadi dokumen secara fisik kami terima, eksplor yang disampaikan dan sikap dari fraksinya insya Allah sudah terekam di sini. Dan itu menjadi bagian penting terkait dengan pembahasan LKPJ nanti. Terima kasih. Kami lanjut. Peserta rapat dan hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita simak bersama pemandangan umum fraksi dari kedua fraksi dalam menanggapi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Indramayu tahun anggaran 2020. Melalui forum rapat paripurna hari ini, kami sampaikan keseluruhan pemandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban atau tambahan penjelasan lebih lanjut dari yang terhormat PLH Bupati Indramayu, insya Allah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 1 Maret tahun 2021. Bupati Indramayu akan menyampaikan jawaban atau tambahan penjelasannya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini marilah kita masuk ke acara ketiga, yaitu pembacaan keputusan DPRD tentang susunan dan personalia panitia khusus DPRD. Untuk keperluan tersebut, kepada Sekretaris DPRD untuk membacakannya kami persilakan.